Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemes ya? Udah makan kan? Udah ada snacknya saya lihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib loh itu dijawab. Ya, dapat pahala kalau dijawab itu ya. Baik. Semuanya selamat pagi, berkah semuanya. Alhamdulillah, puji syukur saya dipercaya kembali oleh Pemdil INI untuk memberikan materi mengenai kode etik notaris, berbagi bersama dengan adik-adik, teman-teman semua, anak-anak saya, karena ada yang seumuran anak-anak saya juga ya, jadi saya bilang mungkin anak-anak saya, teman-teman ya, jadi saya panggilnya nanti apa kalian ya, Bu Andrea. Kalau Bu Andrea kan dosen, saya asisten Bu Andrea kalau di kampus. Jadi kita sama-sama berbagi ilmu ya di sini. Karena ini pelajaran etika, saya sama-sama kita belajar etika. Mohon handphone disimpan. Saya tahu Anda sibuk semuanya, tapi ini adalah waktu belajar. Waktu kita sama-sama melihat materi yang kita kerjakan ya, sama-sama yang materi. Tolong disimpan handphone. Makanannya kalau sudah disampingkan, saya nggak mau, karena kalau lagi masih makan saya nggak mau. Kalau yang masih minum silakan, biar kita sama-sama. Tolong maskernya dipakai. Semuanya untuk melindungi diri kita dan juga orang lain. Ini sudah ada pembatasan ya, ada biasanya penuh nih, full biasanya di sini ya. Tapi sekarang ada pembatasan. Semuanya mari kita mulai ya. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya akan memulai sesi ini mengenai kode etik notaris. Berdoa menurut masing-masing ya. Kita semua belajar, semoga tadi apa yang diajarkan oleh Pak Aloysius, kita tidak terlepas kehidupan kita ini dengan hubungan Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang akan kita kerjakan semuanya dimulai dengan ucapan bismillah ya di kami ya. Baik, semuanya kita masuk ke materi. Mas Dani, saya akan belajar dulu. Nanti saya minta, ada udah siap kertas kan di situ? Nanti saya kasih waktu 10 menit untuk menjawab satu pertanyaan saya. Tapi kita masuk dulu di sini. Mengenai profesi. Mas, masuk. Ini mengenai kode etik ya. Ini adalah, kita sama-sama tahu kan, pasti kalian sudah baca mengenai apa itu kode etik. Yang penting ingat bahwa kode etik itu adalah di sini kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan INI. Satu-satunya perkumpulan notaris yang ada di Indonesia hanya satu, INI saja ya. Selanjutnya disebut perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan atau yang ditentukan oleh diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu, berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan. Semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya pejabat sementara, notaris pengganti pada saat menjalankan notaris. Jika kalian sudah menjadi notaris, tidak terlepas dari kode etik, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan jabatan kita sebagai notaris. Mudah-mudahan semuanya jadi notaris yang baik dan amanah ya, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Aloysius, gitu ya. Lanjut Mas Dani. Nah, kemudian ini etika moral itu, lanjut Mas Dani diterangkan. Ini etika kita ini berdasarkan agama, berdasarkan norma-norma kita, berdasarkan nilai positif yang hidup di masyarakat dan berlaku secara universalitas. Berlaku dimanapun kita berada.
Jadi artinya kalau kode etik notaris itu adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan kita, perkumpulan IMI. Nah, itu tadi yang saya bilang, ruang lingkup kode etik notaris itu tidak hanya dalam menjalankan jabatan notaris, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mengikat kita. Ya, alhamdulillah saya sudah menjadi notaris 21 tahun yang lalu, sejak 21 tahun yang lalu, sejak 1999. SK saya waktu itu Oktober, alhamdulillah bisa buka kantor, belajar terus seperti tadi yang Pak Aloysius sampaikan, bahwa memang menjadi seorang notaris itu tidak mudah. Makanya kalian kenapa ada magang bersama, kalian harus magang selama 2 tahun di notaris gitu ya, mempelajari apa-apa yang dilakukan di dalam praktek. Teori kalian mungkin kan sudah selesai kuliah ini, sampai udah ilmunya udah banyak deh gitu ya. Tapi di praktek kalian carilah notaris magang yang ikuti yang baiknya. Ya, ikuti yang baiknya. Jangan mengikuti yang belok-beloknya. Lurus-lurus aja kita, kadang-kadang lurus-lurus aja kita ada hal-hal yang negatif gitu kan. Nanti akibatnya bagaimana? Jadi kita ikutin lurus aja. Ya. Jangan sampai kita menerima amplop coklat. Ya. Amplop coklat itu saya yang sudah beberapa kali menerima amplop coklat. Setiap kali menerima amplop coklat, bukan uang ya isinya yang amplop coklatnya. Bisa dari kepolisian, bisa dari kejaksaan, bisa dari pengadilan, bisa dari kantor pajak, semuanya amplopnya coklat. Ya. Setiap kali ada surat datang ke kantor kita ini, tangan kita ini bergetar. Kalau saya ya, sakit perut, pusing, nggak mau makan, itu belum dibuka, itu apa isinya, belum tahu isinya apa, pas dibuka tambah sakit perut. Tambah aduh, nggak bisa tidur, ini kenapa, dilihat akte kita, mohon memberikan keterangan mengenai akte kita tanggal sekian, wah kita panik. Langsung kita mencari data warka minuta kita yang akte yang ditujukan dari surat tersebut. Makanya tadi kenapa administrasi perkantoran harus bagus, harus tertib. Karena itu tadi, jika ada permasalahan kita mudah untuk mencarinya. Dan kita jangan di awal begini membuat akte terus ya udah deh KTP dulu, padahal ternyata kartu keluarganya belum disampaikan ke kita, surat nikahnya belum disampaikan ke kita, NPWP-nya belum gitu. Jadi kita karena teman, karena sahabat, karena tetangga, udahlah nanti aja, ternyata kita lupa. Sebagai manusia biasa kita pasti sering lupa dan suka lupa. Akhirnya pada saat kejadian itu akte dilihat, ternyata datanya nggak ada. Coba bagaimana? Itu karena jadi kita tuh jangan mau. Jadi kalau sebelum kita mau akad ya, perjanjian semua, KTP, kartu keluarga, surat nikah, NPWP, apa data-data yang diperlukan. Kalau dari PT, anggaran dasar dari awal sampai akhir, kita harus punya dulu sampai SK pengesahannya, siapa direksinya, persetujuan komisarisnya, atau semuanya harus ada, baru kita melaksanakan tanda tangan. Tanda tangan akte gampang, kita tanda tangan, dibayar itu gampang, tapi persyaratannya itu kalian harus lakukan dengan benar, ya. Itu jangan sampai kita berdoa, jangan sampai menerima amplop coklat, ya. Kode etik notaris itu mencakup 3 hal, yaitu di sini ada kewajiban, ada larangan, dan pengecualiannya. Kita bahas dulu mengenai kewajiban kita ya, sebagai notaris. Kalau kalian sebagai notaris, ini nomor 1, sudah pasti dong kita ini sebagai notaris. Bukan hanya sebagai notaris, sebetulnya kita profesi apapun harus memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik. Ya, itu kembali lagi kepada diri sendiri. Ya, itu dimanapun kita sebagai manusia biasa berhubungan dengan orang lain, kita semua sebetulnya harus memiliki ini semua. Bukan hanya untuk notaris, apalagi kalau kita sudah menjadi notaris, ya. Kemudian nomor 2, apabila di sini kalian sudah menjadi notaris dengan perjuangan yang panjang, ya kan?
dari sekolah S1, sekolah lagi MKM atau MH gitu kan. Terus sekalian ada proses magang 2 tahun, kalian ini perjuangannya masih panjang. Belum SK-nya kapan didapat ini, terus kemudian buka kantor tuh perjalanannya panjang. Tapi tolong jangan mengeluh. Kalau kalian memang mau menjadi notaris, jangan pernah mengeluh mengenai, aduh ribet banget sih sekarang, mesti ada magang di notaris ini 2 tahun, mesti ada magang bersama ikut di Penwil. Kalau kalian seperti itu, kalian akan tersendat-sendat menjadi notarisnya. Jadi ikuti, karena kalian, saya mau jadi notaris, ya sudah, ikuti dengan lapang dada, lapang hati, ikuti aturan yang sekarang ada. Pada saat dulu saya 20 tahun yang lalu memang tidak ada harus magang bersama. Tapi kalau magang memang wajib dari dulu ya. Tapi magang bersama yang diselenggarakan oleh Penwil tuh waktu itu belum ada. Tapi kita juga ikutin. Nanti ada ujian kode etik notaris dan lain sebagainya ya. Jangan pernah mengeluh. Kalau mengeluh kalian pasti akan tersendat dan akan sulit apa aja. Jadi jangan ini dulu gitu. Aduh. Nah, udah pakai aduh udah. Dijamin tersendat ya. Nah, terus di sini menjaga dan membela kehormatan perkumpulan wajib dong. Setelah kita menjadi anggota INI nantinya, kalian harus menjaga nama baik perkumpulan ya. Berlaku jujur, mandiri, tidak berpihak. Jelas nih kalau sudah mulai jadi notaris kan kita membuat akte nih. Mandiri, tidak berpihak. Mandiri tidak berpihak, misalnya kita kenal dengan pihak pertama, pihak keduanya nggak kenal, kita bikin perjanjian, misalnya bikin akte lebih ini yang pihak pertama dah gitu kan, lebih membela yang pertama, pihak pertama gitu, karena kita kenal baik, nggak boleh. Kalian kenapa makanya harus berada di tengah-tengah, harus mandiri tidak berpihak itu karena kita sebagai notaris. Makanya kenapa kan ada pembatasan, kita tidak boleh membuat akte ya kan, dari suami, istri, saudara, anak, orang tua. Karena apa? Karena kita pasti tidak akan jujur, maksudnya tidak akan mandiri, pasti kita akan berpihak kepada salah satu pihaknya gitu ya. Nah, kemudian juga amanah itu menjalankan apa yang diamanatkan dalam undang-undang, dalam aturan perkumpulan. Seksama, nah ini seksama dalam arti kita membuat akte jika pihak satu mendapat sanksi kalau wan prestasi, pihak kedua pun harus ada jika wan prestasi harus ada sanksinya, ya. Jadi jangan udah pihak kedua aja yang diberi sanksi kalau wan prestasi sementara ini nggak boleh ya. Kemudian di sini kita harus penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan undang-undang dan isi sumpah jabatan notaris. Kita bekerja harus berdasarkan perundang-undangan. Jangan melanggar wilayah tanda tangannya. Kalau kalian mengambil di Banten, misalnya di sini kan kota Tangerang nih maksudnya. Jadi notaris kota Tangerang, ya jangan melintas ke Jakarta walaupun berbatasan. Kan kota Tangerang berbatasan tuh sama DKI ya, sama Jakarta Barat. Nah, kalian jangan tanda tangan ke sana karena bukan wilayah kerja kalian, gitu loh. Jadi di sini sudah disebutkan kita tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian di sini kita nomor 5 wajib meningkatkan ilmu pengetahuan, profesi ya kan, tadi ikut di mana di organisasi ataupun bukan ilmu pengetahuan hukum dan notariat. Seperti tadi yang ditanyakan Mbak siapa ini tadi? Pak Novia. Ya, yang ditanyakan Pak Alwe, belajar ilmu lain ya kan, mengenai bisnis boleh. Yang akan mendukung profesi kita itu lebih bagus ya. Apa saja kita belajar kan tidak hanya di ilmu hukum penotariatan, tapi kita fokusnya kita lebih ke sini, harus sangat menguasai ilmu kita di bidang notaris ya. Kemudian di sini mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Ini berkaitan sama yang nomor 7 biasanya ya, kita kan mengabdi untuk kepentingan masyarakat. Di sini jika ada masyarakat yang tidak mampu datang ke kita, boleh kita tidak meminta honorarium. Kita bukan apa ya bilangnya, kita tuh namanya honor ya, honorarium kita, bukan uang jasa ya, honorarium kita disebutnya ya kalau di dalam notaris ini. Honor kita berapa sih kan membuat akte. Kita boleh membebaskan masyarakat jika tidak mampu, tidak perlu membayar honorarium kita.
Kemudian nomor 8, menetapkan satu kantor. Ini kita harus satu kantor, nggak boleh loh kita punya kayak lawyer, bisa mungkin di mana. Terus kita saat ini memang ada untuk ditujukan untuk bersekutuan ya, berbarengan matsab ya, notaris, tapi sampai saat ini belum. Jadi kita di sini kan notaris kantornya sendiri ya, dan kita harus tetap kantornya. Misalnya di Kota Tangerang sudah kantornya satu di sini, gitu ya, nggak boleh kantornya ntar ada lagi cabangnya misalnya di Pandeglang atau di Cilegon karena kita banyak join dengan di sana gitu ya, dapat developer di sana, kita nggak bisa kantornya gitu, jadi harus satu ya. Terus kemudian, nah ini wajib kan, ini kewajiban tadi ya, memasang papan nama di lingkungan kantor. Kalau kalian mau terlihat dari jauh, pasang saja yang paling besar, yang ukuran 2 meter kali 80. Gak boleh pakai kelap-kelip ya, lampu-lampu supaya terlihat malam, gak perlu. Memang itu melanggar, itu langsung besoknya didatangin sama DKD, kalau enggak MPD-nya. Kalau ada hal-hal gitu ya, standar aja. Ini papan namanya warna putih, hurufnya hitam, gitu ya, harus jelas dibaca, gitu kan. Nggak boleh yang aneh-aneh ya papan namanya ya, kita sudah ditentukan. Kalau mau yang terlihat wah dari jauh ya sudah pasang yang besar. Biasanya pasangnya di depan kantor, ya kan. Terus di samping biasanya, pokoknya posisinya bisa di depan rukonya atau nyamping, pokoknya terbaca dari jauh gitu ya. Oh di sini ada notaris ya. Kemudian di sini, nah ini yang saya tadi bilang ya, hadir, mengikuti dan aktif yang diselenggarakan oleh perkumpulan, ya. Dari mulai apa nih, perkumpulan di INI udah tahu dong. Siapa yang tahu perkumpulan dari mulai yang di bawah tuh apa? Di kabupaten apa? Di kota apa namanya? Ayo, udah tahu dong, Pak. Perkumpulan kita kan ya ini ada dari bawah, dari atas, tengah, bawah. Yang dari bawah nih setingkat paling bawah apa? Pengda. Pengda, ya kan? Diselenggarakan oleh Pengda, diselenggarakan oleh ini bertingkat lagi kan? Ini Pengwil, terus kemudian nanti bertingkat lagi ke PP, pengurus pusat. Kalian harus ikut ya. Apa saja harus aktif jika jadi notaris. Ntar, saya kan masih sepi Bu, itu nggak pengaruh gitu. Justru kalian harus bersosialisasi, bersilaturahmi dengan teman-teman notaris sejawat, daerah gitu, jadi biar kenal, apalagi dengan senior kan, dengan yang ini udah lebih dulu notaris di situ, kita bisa kalau kenal kita bisa konsultasi, kalau ada apa-apa oh bertanya dong kalau ini gimana, lebih enak. Jadi kalian makanya harus mengikuti ini ya, Pengda, di Pengwil kan berarti satu provinsi, kita ketemu dengan teman-teman, misalnya kalau Banten dapat modal Cilegon, Serang, Pandeglang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang ya. Kalau se-Indonesia malah teman-teman kalian pasti bisa ketemu sama teman-teman yang barengan kuliah S1, mungkin kan? Teman-teman yang kuliah MKN gitu kan, jadi ketemu lagi ya. Jadi harus hadir mengikuti. Ini menghormati, mematuhi peraturan keputusan perkumpulan. Kemudian nah ini nomor 12, membayar iuran perkumpulan secara tertib. Ini membayar iuran, alhamdulillah kalau INI sudah aman. Karena setiap kalian nanti sudah menjadi anggota, sudah menjadi notaris itu ada rekening yang dari BNI yang terhubung langsung dengan pusat, dengan Pengwil dan dengan Pengda. Iurannya udah langsung didebet secara otomatis. Yang pasti kalian harus ada dong uangnya. Tahu nggak iurannya berapa? Nggak mahal? Berapa? Ya 50.000. 50.000 satu bulan, bisa lah, akte berapa. Nah ini ditaruh uangnya di BNI, nanti didapat secara otomatis oleh Pengda. Pengda itu ada dibagi-bagi. Untuk Pengda 25.000, untuk Pengwil 12.500, untuk PP 12.500. Jadi 50.000 itu dibagi 3, ya. Jadi ini kita sudah aman kalau di sini. Sehingga nanti kalau kalian misalnya mau mengajukan permohonan kerjasama dengan bank, kan sekarang bank suka minta rekomendasi dari perkumpulan, ya itu rekomendasinya biasanya minta ke organisasi, ke Pengda. Nah di Pengda dilihat iurannya udah ini belum, iurannya udah ada belum, udah selesai belum. Kalau belum lunas biasanya Pengda nggak mau ngeluarin rekomendasi ya, rekomendasi
perbankan, rekomendasi perpanjangan dengan perbankan, rekomendasi pindah dan lain sebagainya, iurannya akan dilihat, dicek ya. Ini mematuhi peraturan mengenai honorarium yang ditetapkan perkumpulan. Yang nomor 14 ini memang sampai saat ini belum ya. Waktu itu saya kan notaris Tangsel ya. Kalau di Tangsel sudah ada kesepakatan antara teman-teman notaris dengan minimal honorarium, akan tetapi kan itu tidak bisa dipakai di daerah lain, ya. Dan memang sanksinya juga tidak ketat ya, gitu. Jadi ya kita hanya sebagai acuan saja berapa sih minimal. Jadi kalau di Tangsel sekarang tuh 1 juta gitu ya minimal pembuatan akte. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang dapat orderannya banyak dari developer, membuat akte yang pegang bank BTN gitu ya, bank lain semuanya kan ada bikin aktenya semuanya, misalnya ada perjanjiannya, ada pengakuan hutangnya dan lain sebagainya, itu biasanya mereka tidak memakai honorarium yang minimal itu. Tapi kalau daerah lain berbeda-beda ya, karena kan itu disesuaikan dengan kondisi ya. Kemudian nah ini tadi menjalankan jabatan notaris di kantor kecuali alasan tertentu. Ini alasan tertentu boleh. Kalau misalnya ada klien kita yang pengennya di Cilegon, tanda tangannya karena PT-nya di Cilegon, nggak apa-apa, kita ke Cilegon, tanda tangan ya. Terus misalnya, oh ada yang sakit gitu kan, atau sepuh, orang tua, mau tanda tangannya di Serang, nggak apa-apa. Kita datang ke sana nggak apa-apa, ya. Tapi jangan terus aja ke Serang, tanda tangan itu enggak. Karena kantor kita kan adanya misalnya tadi di Kota Tangerang, ya. Ini menciptakan suasana kekeluargaan, melaksanakan tugas dengan rekan sejawat yang saya bilang tadi. Ya, kita harus berbaik-baik dengan semua rekan-rekan, itu ya teman-teman, yang bukan hanya yang senior, semua dengan yang berbarengan dengan yang junior, semuanya kita harus saling. Ya, jadi kita gini nih, saling menghormati, menghargai. Misalnya, kita mempunyai menerima akte dari notaris lain, ya. Nah, kita nerima akte nih dari notaris lain. Oh, kok notarisnya ini kok isinya perjanjiannya begini? Kok berbeda ya? Kalian jangan pernah menyalahkan teman kita itu di depan klien kita. Gak boleh, ya. Itu tidak menghargai, ya. Ini kita tutupin. Pada dasarnya sebenarnya kita kan sebagai manusia biasa harus menutupi aib-aib orang lain, ya. Termasuk apabila rekan kita membuat akte yang kurang pas, ya. Kan salah loh, kurang pas. Itu sebetulnya dengan kita berkomunikasi, mau telepon aja notarisnya langsung. Kan di situ ada tuh di mapnya kan, notaris Rani, itu alamatnya. Saya kan di sini Film Melati Mas gitu kan. Ada nomor teleponnya, telepon aja. Tapi saya minta sekali lagi kalian harus saling menghargai dengan apa? Jangan suruh karyawan yang nelpon notaris. Kalau notaris ya notarisnya gitu loh. Itu kan nggak ada etika sama sekali kalau gitu. Jujur aja deh, telepon tuh notaris Rani tuh, tanyain tuh aktenya bener nggak tuh ada. Itu akan tersinggung teman kita. Maka emang kita sesibuk apa sih tinggal telepon 5 menit? Itu setelah saling menghargai, tanyakan bener nggak? Notaris, maaf saya misalnya Rani, notaris dari Tangsel mau menanyakan apakah benar akte dibuat tanggal sekian, nomor sekian oleh Ibu atau oleh Bapak, mohon nanti. Oh iya, paling gitu kan, salam kenal. Kita gimana kan, cara berkomunikasi kita harus baik loh, ya. Itu etika kita, jangan saya ini nggak dapat akte nih, saya dapat klien gitu. Itu akan disampaikan kepada MPD-nya dengan misalnya kita tidak sopan, nanti kita akan ditegur juga. Jadi itu hal-hal kayak gitu ya. Tolong saling menghargai. Jadi sekali lagi, kalau komunikasi harus antar notarisnya, ya. Kemudian ini klien yang datang dengan ke kita kantoran beda-beda, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, mungkin kan sekarang ada naik motor, naik mobil. Jangan dibeda-bedakan, terimalah klien itu dengan tangan terbuka, hati yang terbuka. Tadi seperti yang Pak Al bilang, kita harus berdoa pagi-pagi, betul. Itu alhamdulillah maksudnya saya praktekkan. Jadi kita pagi-pagi mungkin kalau yang muslim sholat subuh, yang non muslim juga pagi-pagi kan berdoa gitu ya. Ya Allah, hari ini saya akan bekerja, saya tunjukkan klien yang terbaik untuk saya yang akan membawa kebarokahan bagi kami. Jauhkan orang-orang yang akan mencelakakan kami, ya kan? Jauhkan klien-klien yang misalnya yang akan membuat akte kita jadi bermasalah di depannya. Kita dibayar besar buat apa? Dibayar besar 50 juta kita dengan backdated akte misalnya ya.
Ada yang minta backdated akte bulan lalu bayar 50 juta. Itu siap-siap aja, amplop coklat akan berurutan. Kalian tidak akan bisa tidur, tidak akan bisa makan selama berapa tahun. Karena tercatat itu kan, kasusnya akan terus sidang. Karena kan bisa backdated akte, minta tanggal akte bulan Januari. Ini kan udah mau Desember. Januari tanggal 10, oh ya, siapa yang tahu kan? Yang tahu hanya kalian. Yang tahu hanya Anda, itu kan? Dicatat, diperiksa oleh MPD juga kan? MPD-nya udah lewat ini, tahun berikutnya lagi yang diperiksa. Lagi udah, ternyata pada tanggal itu, lihat aja, tunggu aja tuh, tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian, udah amplop coklat bererot itu, bahwa orang itu ternyata sudah meninggal. Ya, orang itu ternyata pada saat itu berada di luar negeri. Itu susah, ya. Ini kan membuat akte dalam jumlah batas kewajaran, karena ini dari kode etik ya, dari DKP kemarin ya, pembatasannya 20 akte ya per bulan. Lanjut. Ini larangan, kita tadi kan nggak boleh lebih dari 1 kantor ya. Terus memasang papan nama yang berbunyi notaris atau kantor notaris di luar lingkungan kantor. Tapi kalau sebagai petunjuk saja, tidak menyebutkan nama notarisnya, bisa 100 meter dari kantor kita boleh. Misalnya kantor kita masuk ke dalam ya, nggak itu boleh, tapi hanya 100 meter ya. Terus kemudian, nah ini nggak boleh nih melakukan promosi diri nih. Nah sekarang kemarin tuh udah macem-macem deh, karena jago IT kali. Facebook lah, di media sosial lainnya nih, teman-teman notaris yang muda-muda beriklankan diri apa gitu ya, padahal ini kan ada, ini bisa langsung diberikan teguran oleh pihak DKD atau MPD-nya. Ucapan selamat boleh kita, tapi jangan pakai nama notaris, PPAT, Tangsel. Misalnya nama Rani Ridayanti, sudah, itu aja selamat atas pernikahan Anu dan Anu. Udah, Rani Ridayanti. Jangan kalau Rani Ridayanti notaris Tangsel. Itu udah pasti dapat amplop deh. Kalau dari MPD amplopnya apa ya? Coklat, TKD. Coklat sama ya. Gitu kan. Nah, sampai ini ucapan bela sungkawa kan. Kalau meninggal boleh kita kirim bunga papan, boleh, apa-apa. Kegiatan pemasaran, nah ini yang tadi saya bilang, promosi diri secara elektronik kalau sekarang ya. Sponsor. Nah, misalnya ada lomba-lomba kita jadi sponsor, boleh aja gitu ya. Jangan pakai kantor notaris. Yuk Mas Andi lanjut. Nah, terus ini bekerja sama dengan biro jasa, ya. Sebenarnya bekerja sama dengan biro jasa bagaimana dulu? Jangan sampai kalau misalnya biro jasanya kan ada nih teman-teman kita, biro jasanya lantai 1, kitanya lantai 2 karena kita share sewa. Itu banyak ya, di Tangsel banyak, di sini kota banyak. Atau kita lantai 1, si jasanya, biro jasanya di lantai 2, agen pemasaran ya. Ya boleh aja, tapi mengikuti yang betul gitu nih. Misalnya proses aktenya, tanda tangannya tetap di hadapan kita, jangan kita kasih ke mereka, ke agen, udah saya bawa, wah itu udah salah gitu ya. Jadi tetap tanda tangan harus kita dan akte-aktenya kita yang persiapkan. Kita bertemu dulu, minimal kita ketemu dengan klien kita itu 2 kali. Yang pertama kita datang, mereka keinginannya apa, kita tuangkan kan, kita ini udah cocok apa, terus datang lagi untuk janji tanda tangan gitu kan. Jadi harus ada prosesnya dulu gitu kan. Ini kan mengirimkan minuta, nah ini nggak boleh ya. Nah ini misalnya rebutan klien nih. Kalau saya sih paling enggak ya Mbak Daya. Misalnya ada, Bu, kok di notaris ini harganya segini? Ibu mahal banget. Oh ya sudah Pak, kesana aja gitu. Karena kita punya standar masing-masing. Jadi mengenai harga itu, ya kalau dia sudah nggak mau ya nggak usah dipaksa loh. Oh Bapak kalau notaris ini tuh langsung jelekin. Notaris ini tuh Pak, cowboy Pak, ini Pak, wah gitu-gitu buat apa sih ngejelekin orang lain terus akhirnya supaya berpindah. Nggak usah, jangan takut. Rezeki sudah diatur sama Allah ya. Jadi jangan takut. Kalau ada gitu, oh iya Bapak silakan saja. Kalau Bapak mau berkenan dengan notaris yang satu, kita oke. Itu nggak apa-apa, kasihin aja berkasnya. Ini persaingan yang tidak sehat tadi ya, termasuk ya menjelek-jelekan notaris lain, buat apa, nggak perlu. Kita pokoknya bekerja untuk kita sendiri aja yang lurus gitu ya. Nah ini honorarium dalam yang jumlah lebih rendah ya dari tadi yang saya bilang gitu. Itu sebenarnya nggak pantas, itu melanggar kode etik ya. Lanjut Mas. Nah terus
Lanjut. Tadi. Oh, udah ya. Ini kan, oh iya 11 udah barusan. Oh ya, ini mempekerjakan yang berstatus. Nah, ini rebutan karyawan lagi. Aduh, buat apa sih rebutan karyawan? Kita cari aja karyawan sendiri yang kita latih sendiri. Itu kita udah keluar dari MH, udah ilmunya udah cukup. Kita udah magang di notaris, udah tahu bagaimana karyawan. Gak usah ngambil orang lain. Oh, saya tuh pengen punya karyawan yang udah jago. Justru kalian akan dibodohin sama yang jago. Orang udah tahu akte, padahal kan pasti lebih pintar kita dong. Kita yang sekolah, kita yang magang, kita yang sekolah, jangan percaya sama karyawan yang udah jago. Itu berarti jago apa? Jago menilap-nilap orang apa gimana ya. Terus lanjut. Nah, ini menjelekan tadi ya, saya udah bilang ya, nggak boleh menjelekan notaris lain. Terus kemudian tidak melakukan kewajiban melanggar nih di media sosial nih ya sekarang ya. Nah, ini ada membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif juga ya, nggak boleh. Gelar yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Terus, nah ini melebihi batas kewajaran yang ditentukan oleh DKP. Ini biasanya akan diperiksa oleh DKD setelah ada pemberitahuan dari MPD biasanya. Oh, ini lebih dari 20 sehari gitu ya. Ini lelang pekerjaan. Memang ada sih kantor-kantor yang melakukan pelelangan ya, sama, tapi kita jangan ikut ya. Lanjut kan. Nah, kalau ini kan pengecualian seperti tadi kan, boleh kita pikirin bunga papan dan lain sebagainya, tapi hanya nama kita saja ya. Terus boleh nih, tapi nggak tahu nih masih ada nggak nih buku Telkom yang tebal itu di Yellow Pages ya? Boleh nggak ya? Ada tuh, boleh di sini. Nah, ini tadi kan memasang tanda penunjuk jalan, boleh, tapi nggak boleh jauh-jauh. Misalnya kayak restoran apa Pring Sewu ya, 10 kilo Pring Sewunya udah ada iklannya. Nah, itu kita nggak boleh. Terus notaris. Ini kita maksimumnya hanya 100 meter ya dari kantor kita. Boleh memperkenalkan diri, oh iya saya notaris. Boleh gitu, bahwa oh kerja di mana? Ya saya notaris. Boleh dong gitu. Tapi kan terus, ayo Pak, di saya aja pakainya. Wah, nah itu panjang lebar. Lanjut kan? Terus, nah ini untuk penegakan kode etik ini di kabupaten kan kita ada di KD ya, 3 orang anggotanya, kemudian di provinsi 5 orang, terus kemudian di DKP 7 orang. Ini semua dipilih dalam konperda kalau di kabupaten. Jadi tidak sembarangan loh orang yang dipilih jadi DKD, DKW, DKP itu semua dipilih oleh anggota di saat konperda. Kalau yang Pengwil, yang DKW ini dipilih pada saat konperwil. Yang di pusat secara nasional ini dipilih dalam kongres. Jadi ini nggak sembarangan, orang-orang yang terpilih ini orang-orang yang luar biasa ya, dan harus amanah juga jika memegang jabatan sebagai Dewan Kehormatan. Kemudian lanjut. Ini sanksi biasanya teguran ya. Teguran karena nggak tertulis, teguran inilah nggak apa-apa gitu kan. Peringatan. Nah, kalau udah peringatan tertulis ada takut kan? Takut karena bisa diberhentikan sementara dari anggota perkumpulan gitu kan. Nanti bisa dari mulai DKD, DKW, DKP ini tercatat semuanya. Janganlah ya. Jangan kena ini, jangan sampai. Lanjut Mas. Nah, ini kan kode etik dibuat oleh Dewan Kehormatan ya di pusat. Terus di sini kita ada undang-undang jabatan notaris juga. Pokoknya kita nih udah jadi notaris nanti dikekang oleh peraturan-peraturan yang ini gitu ya. Ada majelis pengawas dari sama mulai daerah, wilayah, pusat. Sama ini juga dipilih oleh pengurus kalau ini ya di majelis pengawas. Ada lagi majelis kehormatan namanya, tapi di daerah nggak ada. Majelis kehormatan itu hanya ada di wilayah dan pusat. Yang inilah yang mengizinkan jika kita mendapat amplop coklat. Yang majelis kehormatan yang terakhir ini adanya di wilayah. Biasanya adanya di Kanwil. Itu yang mengizinkan kita boleh nggak menghadap polisi, datang ke pengadilan, atau semuanya ini yang mengizinkannya di sini. Ada 3 juga anggotanya di MKW. Ya,
Itu apa yang mengenai materi kode etik. Tolong di